Bismillah. Oke, kawan-kawan. Kalau kita mulai saja ya. Baru ada 9 orang. Gak apa-apa lah. Kalau nanti kawan-kawan nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-barizakh bainal ahadiyyati wal wahidiyah wa bainal butuni wal fuhur. Sirri tajalil a'zam Ahmadul bidayati wal bisyara Muhammadun nihayati wal hidayah. Mahmudus sirati was sarira Mustafa al-ainayati wa ri'ayah wa ala alihi wa sallim. Adada kamalika wa kama yaliku bi kamalik. Oke, kawan-kawan, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hmm, dalam apa ya, diskusi ulumul Quran. Yang mana ulumul Quran ini kita muqarrarnya yaitu Fahmu Juzurul Bayan di Syekh Ghazlan. Matannya itu milik karya Syekh Ghazlan, sedangkan ada ta'liq. Ta'liq itu adalah sebuah komentar lah yang ditulis oleh Ustaz Dr. Muhammad Salim Abu Asim. Ya. Nanti kalian kalau udah nyampe ke Mesir, nah kalian akan berjumpa dengan Syekh Muhammad Salim Abu Asim. Beliau salah satu orang apa ya, pakar ilmu usul fikih, kemudian ilmu kalam, ilmu ilmu tauhid, kemudian ahli hadis juga, dan beliau seorang yang bermazhab Hanafi. Salah satu dari karya-karyanya itu beliau memiliki Al-Waraqat fi Thawbil Jadid, fi Thawbihal Jadid. Kemudian ada juga Asy'ariyun Anak. Gitu. Ya, beliau seorang pakar mutafannin, bukan hanya dari itu saja, tapi berbagai macam bidang keilmuan beliau miliki. Oke, sebelum kita memasuki apa ya, pembahasan kitabnya, kita melihat dulu bagaimana ya soal-soal tahun sebelumnya. Ini pada tahun 2020. Yang contoh soalnya, Ista'in billahi wa ajib an salasatin faqat minal asilatil atiyah. Meminta pertolonganlah kepada Allah dan jawab dari soal-soal di bawah ini hanya 3 saja. Ingat ya, 3 saja. Kalau kita hitung di sini ada as-soalul awal, as-tani, as-salis, ar-rabi'. Kan ada 4 soal, tapi harus dibaca terlebih dahulu ya. Terus teliti nanti itu. Ala ayakun al awal wasani minha.
yang pertama dan yang kedua itu wajib gitu ya, harus ada, wajibkan. Jadi yang ikhtiari, yang sunnah itu pilihan antara tiga dan empat. Kan di sini makanya as-su'alul awal ijbari, ditegaskan. Arif mulumal Qur'ani bi'atibarihi fannan mudawanan. Berikanlah tarif dari ulumul Quran sendiri itu berdasarkan fannan mudawanan. Terus summaktub ma ta'arifuhu an maudu'ihi wa faidatihi. Tulis juga apa yang kamu tahu dari faidah, kemudian dari maudu, topik yang dibahas dari ulumul Quran ini apa. Dan bima taridu bima taruddu ala man za'ama anna kalimat Al-Quran laisa Arabiyyah. Bagaimana Anda bisa mendebat ya, terhadap orang yang mengatakan bahwasannya tulisan atau kalimat Quran itu bukan dari asal bahasa Arab. Nah, ini sebagaimana dalam tarikh sunnah juga itu hadis bukan dari bahasa Arab, katanya Ibrani. Ini juga Quran sama gitu. Ada syubhat-syubhat dari apa ya, Orientalis, orang-orang mustasyrik. Kemudian yang kedua, nah berarti sekarang ini yang pertama tentang Al-Quran ya, bi'atibar Al-Quran gitu kan. Kemudian yang kedua, uzkur bi'ijaz, sebutkan secara ringkas aqwal ulama fi awwalima unzila minal Quran, dari pendapat para ulama terhadap apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan, ma'zikri ra'yir rajih min wajhi nazarik, sedangkan dengan apa? Dengan pandangan yang paling unggul menurutmu gitu. Terus apa? Oke, ya. Yang kedua dari ayat atau surat yang pertama kali diturunkan. Kemudian dari apa lagi? Bayinis sawab wal khoto fil ibaratil atiyah ma'a dzikris sabab in wujid. Untuk soal yang ketiga ini, jelaskan mana yang benar dan mana yang salah dari ibarat di bawah. Dan memang kalau ada sebabnya itu sebutkan. Min asma'il Quran al-Karim az-zikru. Apakah benar, apakah salah? Kalau benar ya contreng. Kalau salah ya harus kasih sebab apa. Sama ba'dul mustasyrikina inna madlula kalimatul Quran wa furqan mutaghayyirun. Ini sebagian dari syubhat juga. Apa itu syubhat ya? Nanti kita di depan banyak syubhat-syubhat. Syubhat itu sesuatu yang belum jelas ya, sesuatu yang belum jelas. Jadi ini biasanya dianggap atau dicela ya, oleh a'daul Islam, orang-orang mustasyrik, orang-orang barat. Yang ketiga al-muta'abbid bita al-muta'abbad bitilawatihi laisa qayyidan fi ta'rifil Quran. Nah, ini masuk nanti ke ta'rif Quran. Apakah Al-Quran itu bisa jadikan ibadah ketika dibaca atau tidak? Apa yang membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi? Sebagai gambaran, oh berarti tentang Al-Quran dari segi istilahi, kemudian lugotan, kemudian dari ayat yang pertama diturunkan, kemudian dari apa, nama-nama Al-Quran itu sendiri apa, kemudian ada syubhat-syubhatnya juga. Lihat mana lagi ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajidu min nuzulil wahyi syiddah. Nah ini bagaimana cara wahyu itu turun kepada Nabi. Ini kan dijelaskan di depan itu kada wijin nahli, seperti dengungan nahal ya, atau juga kayak suara lonceng. Pokoknya banyak ya. Ada perantara malaikat Jibril, ada yang perantara langsung dari Allah tanpa perantara. Ada juga melalui mimpi, ada juga melalui malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini merupakan apa ya, berwujud berupa seseorang yang ganteng seperti siapa itu sahabat Nabi, lupa lagi, Dihya al-Kalbi. Kemudian soal yang keempat ini meneruskan ibarat ya. Min Asmail Quran. Salah satu dari nama-nama Al-Quran apa saja? Ya. Ada Alkitab, ada Al-Zikru nanti, ada Al-Furqan. Yastamidu ulumil Quran min al-ulum. Ini dari apa gitu? Ikhtar al-ijabah as-sahih mimma bainal aqwas. Berarti al-atiyah. Jadi pilih lah ini. Cuman pilih doang.
Udah kayak gitu mungkin. Kalau soal yang sebelumnya juga ini tahun berapa ya? Ini tahun 2021. Saya juga punya soal nih dulu pas masih maba. Ini soalnya nantilah difotoin. Soalnya beda banget sama yang sebelumnya. Hmm, Beda ya. Nanti foto opsi. Kemudian Arif Ulumal Quran bi'atibarihi fanan mudawanan. Oh, berarti tuh pasti ada ya, ini harus hafal. Sumatakallamaan maudu ini ya, jelaskan tentang topik apa yang dibahas. Hukum ta'alum ini bagaimana hukum belajarnya. To'ana to'ina ba'du ada itin ala asma'il Qur'anil Karim karena tadi ala anil Qur'an laisa wahidan wa innama huwa khamsatun bi'adadi asma'ihi fa kaifa taruddu ala dzalik. Yang ini mah hujatan dari mikir Al-Quran, orang-orang orientalis ya, bahwasanya katanya Al-Quran itu tidak hanya memiliki satu nama, bahkan lima gitu. Ini bagaimana kita mendebat mereka. Kemudian bagian makna al-wahyi lugatan wa syar'an. Apa sih yang maksud dengan wahyu itu? Apakah wahyu itu hanya Al-Quran saja? Atau wahyu itu hanya hadis Nabi saja? Terus apakah jihad Nabi termasuk dengan wahyu? Ya, ya. Lugatan wa syar'an, summa Quran wa al-wahyi al-ilahi da'aman ijabah. Jenis-jenis wahyu. Matarik as-sahih, ma'ribatil makki wal madani. Bagaimana cara kita mengetahui apakah ayat ini atau surat ini diturunkan dari Mekah, Makkiyah atau Madaniyah. Sumazkur mata arifuhu an isi wa mumayyizatil Quran al-Makki. Sebutkan tentang keistimewaan dan kelebihan Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Ya, intinya kayak gitu aja ya. Yang aneh. Ini kawan-kawan udah dapat talhisan belum? Halo? Ya, gimana? Belum, Ustaz, belum. Belum, Ustaz. Enaknya sih disandingin sama talhisan gitu. Soalnya ini kalau dilihat dari apa ya, pameran ini agak gimana gitu, agak sulit. Kalau udah pakai talhisan itu udah disusunin bagaimana gitu kan Al-Quran, nanti dari ilmu sendiri apa saja, pengertian ilmu. Kalau ini kan lihat dari apa mata, kemudian dari ta'alik. Tapi kemarin yang diberi oleh panitia ini cuman mukorornya doang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Madkhal li qiraati kitab Al-Bayan fi mabahis min ulumil Quran li Syekh Ghazlan. Ini pendahuluan ya dari Syekh Salim Abu Asi. Alhamdulillahi waliyyu kulli ni'matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Rabbi alhimni ma yurdika wa jannibni atharatil qalami wal lisan. Wa ba'd. ومن الشرك مع نفسي أن تتعرف بأن كتاب البيان في مباحث من علوم القرآن مصدر من أنفس وأسرى المصادر العلمية في علوم القرآن. Intinya bahwasannya ulum Al-Quran ini salah satu eh, apa ya
utama lah, itu ilmu yang paling utama dalam penjelasan untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Wa fadilatul alama Syekh Dr. Abdul Wahab Ghazali, penulis matan ini, rahimahullah, minan nujumil aliyah as-sawati' fi samawatil Qur'anil Karim wa ulum. Ini salah satu pujian lah. Kalau orang Mesir atau orang Arab ketika memuji seorang guru itu gimana ya? Selalu tinggi banget dari dengan bahasa-bahasa balaghah yang. Jadi si Abdul Wahab ini menurut muridnya Sesalim, murid-muridnya, murid dari muridnya Sesalim itu bagaikan bintang gitu kan, yang tinggi di langit Al-Quran. Bahwa syekhun lima syekhina, yaitu adalah gurunya guru kami. Wa nahnu fil ilmi ahfadun lahu. Maka dari segi ilmu itu aku juga bagaikan, kita ini bagaikan cucu. Tatal mazalahu syekhuna, suyukhuna Ustaz Dr. Ibrahim Khalifah. Saya Dr. Ibrahim Khalifah ini, kalau tidak salah beliau pakar akidah, ya, guru Syekh Salim. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Abdul Mun'aim Al-Qiyaini, Syekh Nuruddin Itar. Ini udah masyhur ya, Syekh Nuruddin Itar, ulama ilmu hadis, kemudian ulama ulumul Quran juga, orang Syria ya, yang wafatnya itu apa nih? Syekh Nuruddin Itar itu apa lagi? 2019 atau 2021 ya. Pokoknya banyak karangannya, terutama dalam ulumul hadis ya, Syekh Nuruddin Itar. Fadlan an alma ala mizahu yatarabba'ul an ala arsy Khatil Azhar Syarif, terutama dari murid-murid beliau Syekh Ibrahim Ghazali yang paling muncul, Syekh Abdul Wahab Ghazali yang paling muncul itu ada Syekhul Akbar sekarang, Imamul Akbar, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Nah, ini salah satu murid yang paling bilang ini sebagai apa ya, pengenalan gitu. Saya Muqaddimatus Syekh Ghazali, hanya sedikit-sedikit aja ya kita paparkan. Kita arif bil Qur'anil Karim wa anwa'u hidayatihi ijmalan. Wa bayanu annahu harara uqula wajhaha ila al-intifa'i bima auda'a Allah fil kauni min bada'in sun'aih wa anna al-Qur'ana kawwana khayra ummatin 'arafatha ad-dunya wa anna wajib al-khalqi jami'an la siyama al-'arab allazina nazalul Qur'an nazal al-Qur'anu bi lugatihim 'ala rasul minhum ayyatamassaku bi alwani hidayatih yatawaffar lahum sofatal hayati wa amniha wa bulug goyati mujdiha. Ya, intinya ini bahwasanya Al-Quran ini dengan berbagai macam apa hidayah, petunjuknya, yang mana Al-Quran ini menjelaskan dan membebaskan akal. Yang mana kan dulu itu kalau kita lihat sejarah sebelum munculnya Islam, itu kan orang-orang pada ahli ini semua, ahli bayan, kemudian ahli syair, pokoknya orang-orang ashabul fasihah orang Arab itu ya. Selain dari terkenal dari eh, apa ya, terkenal dengan kejahiliahan. Di sisi lain kan orang-orang ini pintar-pintar dalam merangkai sebuah syair. Nah, disinilah gitu ya Al-Quran ini turunkan kepada bangsa Arab sebagai tahaddi. Tahaddi itu lebih ke apa ya, penentang lah itu ya. Bahwasannya ini sebagai mukjizat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sebagai perlawanan atas orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik Quraisy. Kayak ini sebagai mukjizat yang abadi. Dari sinilah ayatamassaku bi alwani hidayatihi yatawaffaru lahum sofwatal hayati wa aminah. Karena Al-Qur'an ini mengandung berbagai macam ya, petunjuk dan harus jadi pegangan ya.
Al-Qur'anul Karim wa kitabullahi al-mu'ajiz alladzi tahadda bihil insan wal jin jami'an. Yang mana Al-Qur'an ini ya merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai mu'ajizat, mu'ajizat juga. Dan sebagai tantangan bagi manusia dan jin dan semuanya. Haitsu qala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum ala ba'din zahira. Qul katakan wahai Nabi Muhammad, la ini jitama'a, la ini jitama'atin nas wal jin gitu. Jika orang-orang dan jin itu berkumpul ala ayatu bimithli hadzal al-Qur'an untuk apa ya mendatangkan seperti mujizat Al-Qur'an ini dari segi balagohnya kata-katanya luar biasa layatu nabi misli mereka tidak akan mampu walau karena ba'dhum li ba'dhin zahira meskipun mereka ini ins dan jin ini saling membantu tidak akan mungkin meskipun nanti ada dari musyrik Quraisy itu ada yang mengaku nabi ya kemudian dia tuh membuat ayat Al-Quran Al-Fil gitu wa ma'adrakamal fil dan lain sebagainya walaqad bahara hadzal Qur'anul araba Al-Quran ini menentang bangsa Arab wahum yang mana orang Arab ini arbabul fasahati wal bayan. Nah, makanya ashabul fasah dari segi bahasanya itu sangat fasih sekali. Bi uslubil ajib dengan uslub yang luar biasa fa anjazu jami'an anil ityani bi mislihi au misli suratin minhu. Nah, makanya dari sinilah itu dengan adanya Al-Qur'an ini sebagai lawanan atau sebagai tantangan bagi orang-orang Arab ya, yang merasa eh, kiber gitu merasa ria dengan kepintaran akan pasohah bayan dan maksudnya di sinilah. Makanya Allah itu memberikan mukjizat kepada para nabinya itu berdasarkan pada kebiasaan zaman masing-masing. Seperti Nabi Musa, zamannya banyak penyihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat tongkatnya bisa jadi ular. Kemudian apalagi banyak lah ya, banyak. Eh, Nabi Sulaiman jadi nabi gitu kan untuk mengajak orang-orang seperti Bilqis ya, kalau nggak salah, Ratu Bilqis itu supaya bisa masuk Islam. Pokoknya banyak tantangan. Surat An-Nur fa innahu ta'ala yassara 'alaihim fit tahaddi hatta wasala bihim ila hadzal qadar. Kama ajaza an dzalika aidan kullu man dakhalu fil Islam min ghairil arabi wa ta'allamu al-arabiyyata wa maharu fiha hatta saru kal arabil khullas. Orang Arab asli juga tidak mampu, apalagi orang-orang yang ajam kemudian masuk Islam, setelah masuk Islam bukan masuk kemudian belajar bahasa Arab gitu. Sama aja jangan zalika aidan kula man dakhulu fil Islam. Oh, sebagaimana orang-orang ajam itu ya masuk Islam kemudian belajar bahasa Arab bahkan bisa mampu apa ya menguasai bahasa Arab itu maka mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Qur'an ini. Gitu. Ini hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan khalqu jami'an ajizina an mu'aradatihi ila akhir dahri. Jadi orang-orang sampai nanti yaumul kiamah ini tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Bagaimana kefasihan, kemudian balagohnya. Karena Al-Quran ini kan lafaz dari dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti ketika penulisan Al-Quran ini pada zaman Sayyidina Umar, ya di di apa ya disuruh dikumpulkan secara besar-besaran. Pas zaman Nabi juga dulu itu ada larangan untuk menulis hadis ini salah satunya gitu ya, supaya Al-Quran itu tidak tercampur dengan hadis Nabi. La taktubu anni ghairul Quran. Janganlah kalian para sahabat menulis dariku kecuali Al-Quran. Jadi di Tarikh Sunnah kita di
dibahas itu ya. Nah, di sini ya, bagaimana Al-Quran itu sangat utama, sangat penting. La farqa baina an takuna al-mu'aradah bi lugatihi aw bi ghairi lugatihi. Tidak ada bedanya. Mau pakai bahasa Sunda untuk menyaingi Al-Quran ya tidak akan mampu. Kama yadullu ala zalika kama fil ayatil karimah min umumi tahaddi li jami' insi wal jin bahwa mu'ajizatul khalidatul lati taqumu fi kulli zamanin dalilan bayyinan ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalah. Ya, intinya Al-Quran diberikan kepada Nabi ini sebagai apa ya? Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu emang benar-benar diutus dengan membawa risalah, gitu kan? Di orang-orang musyrik itu tidak mampu, akan bisa. Al-Quran wal Aqidah juga akan hanya sedikit ya. Di dalam Al-Quran itu ada akidah, Al-Quran wal Aqidah, Al-Quran dan akidah. Pada hawa hazal kitabul karim, Al-Quran ini ya, mengandung minad dalailil bayyinah ma yahdi ilal aqaidis sahihah, dengan dalil-dalil yang jelas sebagai petunjuk terhadap akidah yang benar, allati tarfa'u sya'nal insan, yang bisa mengangkat ya derajat seseorang gitu. Dalam Al-Quran ini kan banyak sekali hidayah-hidayah, la'allakum tahtadun dan lain sebagainya. Di akhir-akhir ayat yang kita suka apa ya menemukan kayak gitu. Nah, ini merupakan akidah yang benar dari Al-Quran. Bisa menyelamatkan seseorang dari akidah munharif wa tala'imu karamatihi wa tahammuli ala suluki tariqil khairi tama'an fi sawabillahi wa khufan bin qabi. Nah, dengan adanya akidah ini seseorang itu bisa sampai kepada jalan yang benar, kemudian bisa tamak terhadap sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan takut dari siksaannya. Qad haraba syirka wa qawwada da'aimal wasaniyyati bi adillatid damighati allati tasbutu anna hazil aqidah wadihatul butlan. Nah, dalam Al-Qur'an juga banyak sekali menentang akan apa ya, bahaya akidah untuk memuja atau menuhankan berhala. Bukan hanya berhala saja sebenarnya, tapi yang orang-orang Kristen itu kan yang salisus salasa kan, Allah apa Tuhan itu ada tiga, itu dibantah juga sama ayat Al-Quran. Namun di sini cuma berikan contoh untuk orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu wa iyyaslubuhumuz zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu du'afa at-talib wal matlub. Ya ayuhan nas, hai orang-orang, duriba masalun, diberikan contoh. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah kalian. Innalladzina tad'una min dunillah. Bahwasannya orang-orang yang mengajak untuk menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala itu la yakhluqu dzubaban. Jadi yang mereka sembah itu tidak akan mampu menciptakan hal-hal yang kecil seperti zubab gitu kan. Walau istama'u lahu, meskipun semuanya itu, semua orang, semua jin, kemudian yang mereka sembah itu berkumpul, tidak akan mampu. Wa iyaslubuhumuz dzubabu syai'an. Kalau memang berhala itu ada gitu ya di apa istilahnya itu, dirampas ya, sesuatu yang ada di berhala itu dirampas oleh zubab, la yastangkizuhu minhu, maka yang di itu tidak akan bisa membalikan, tidak akan bisa merebut. Ngapain kita menyembah berhala? Berhala sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan madarat kepada kita, tidak bisa ngapa-ngapain seperti yang patung ada di awal di kanisa itu, di gereja itu hanya disembah, kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Minhu do'ufat tolibu wal matlub, karena lemahnya orang yang disembah dan disembah. Pokoknya ini ayat-ayat tentang akidah aja ya. Ini juga sebagai apa ya, pendahuluan dari Salim
Kemudian kita masuk ke ta'rif ulumul Quran. Ta'rif ulumul Quran. Arrafahul mutakallimuna bi annahu sifatun tujibu li mahalliha tamyizan la yahtamilun naqiyyin. Bahwasanya menurut para mutakallim Al-Quran itu adalah sifatun tujibu li mahalliha tamyizan la yahtamilun naqiyyin, yaitu sifat ya, yang mengharuskan terhadap zat tamyizan sebagai pembeda layah tamilun nakid yang tidak menerima lawan, bahwa qoribun minal ma'na lugawi, tapi makna ini lebih dekat ke makna lugawi ya. Wa inda ulama itadwin yutlaqu ala ma'anin salasa. Nah, kan menurut ulama tadwin ini Al-Quran itu ditlakkan kepada tiga makna. Yang pertama al-masailul mukhtalifah al-madbutah bi jihatin wahidah, yaitu permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda al-madbutah yang teliti atau akurat bijihatin wahidah dengan satu jihad. Wal masailu tandabitu bi mawdu'iha, sedangkan permasalahan-permasalahan yang meneliti terhadap topik-topik itu permasalahan sendiri tandabitu bi goyatiha wa faidatiha, tertuju dengan apa ya? Pemasailun nahwi masalah contohnya seperti ilmu nahu mawdu'aha wahid, topiknya itu satu ya. Apa topik dari ilmu nahwu itu? Al kalimatul arabiyyah min haitsul i'rab wal bina, yaitu bahasa Arab, kalimat bahasa Arab dari segi i'rab dan bina. Itu menurut topik dari ilmu nahwu. Wagoyatuha, adapun tujuan dari ilmu itu apa? Sunul lisan yal fil kalam, menjaga lisan dari kesalahan ketika berbicara. Nah, sedangkan apa yang kedua? Contoh wa masailul fikhi. Contoh yang kedua seperti permasalahan fikih. Maudu'uha wahid. Itu apa? Wa huwa fi'lul mukallaf min haitsul hil wal hurmah wa nahwihima. Itu perbuatan atau perlakuan seorang mukallaf dilihat dari segi halal dan haramnya. Tuhan, adapun tujuan dari ilmu apa masail fikih itu sendiri ya. Al-amalu bima Allah taala wal fauzu bisa'adati daroyin, itu mengamalkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, bahagia di dunia dan akhirat. Ini menurut yang pertama ya, al-masail mukhtalifah, permasalahan yang berbeda-beda. Biasanya yang suka keluar tuh ini, At-Tadwin. Menurut Tadwin. Idrakutil kal masail. Yang kedua itu mengetahui permasalahan-permasalahan itu sendiri. Ini dari Ta'liq, komentar saya Salim Abu Asi. Ya. Yang pertama ini mana ya? Ini dari Al-Quran sendiri. Beliau mengatakan kalimat ulumil Quran qabla naqliha alaman lihazal fara' minal quru' ila ilmi. Oke, jadi sebelum dijadikan ulumul Quran ini kan ini murakkab idofiyah ya. Jadi awalnya tuh ulum ulum doang, kemudian Quran doang. Karena ulum ini membahas banyak sekali cabang ilmu, makanya dijamakan ulum. Awal dari mufradnya ilmun. Karena murakkaban idofian, ulumul Quran ini jadi murakkab idofi. Yakhda'u lima yakhda'u lahu tarkibul murakkab idofi bi'amah. Fananzuru fi dilalatil mudhaf ulum, summa fi dilalatil mudhaf ilaih Al-Qur'an. Oke. Ulum sebagai mudhaf, Al-Qur'an sebagai mudhaf ilaih. Summa yakunu nadharu wa ala zalika fil alaqati awil mulabasah baina tarafil murakkab fi dawil alaqati baina dilalatihi. Nah, intinya kayak gitu aja ya. Kemudian kedua, yang kedua itu dari
Mana tadi? Tarif ilmu menurut ulama tadwin, yaitu malakatus tihdoriha, kemampuan ya menghadirkan malakah itu sendiri. Wahia yang mana itu malakah historia itu al kaifiyatur rasikhatu fin nafsi, itu tata cara ya, yang melekat dalam diri seseorang, al hasilatu fin nafsi, al al hasilatu min muzawalati tilkal masail allati yumkinu biha istihdaruha indal hajati min ghairi takallufi kasbin jadid. Jadi intinya malakah itu karena sudah terbiasa ya, ilmu kalau sudah diterbiasakan maka insya Allah dia akan di tidak apa ya akan dikuasai, akan melekat min ghairi takallufin kasbin jadid, tanpa ada apa ya, karena udah terbiasa aja tuh jadi udah bisa. Wal awal wasalis min hazal ma'ani murfiyan, sedangkan dari makna yang pertama dan ketiga dari menurut ulama tadwin, yang pertama itu al-masail al-mukhtalifah al-madbutoh bijihatin wahidah, dan yang ketiga yang barusan malakat istihdoriyah itu adalah makna murfiyan menurut adat, sedangkan wasani lugawi. Nah yang kedua itu idrakutil kal masail. Waladzi yata'ayyanu huna min hazil ma'ani salasah huwa al-ma'na al-awwal. Tapi yang ditentukan dari makna Al-Quran di sini, ya, dari yang ketiga ini, yaitu makna yang pertama, al-masail al-madbutoh tadi, al-mukhtalifah al-madbutoh. Dunasani wasalis, bukan yang kedua dan ketiga. Fa inna bahsana innama huwa fi ulumil Quran bima'nal fan al-mudawwan. Nah, di sini. Karena pembahasan kita di sini tentang ulumul Quran ini yaitu tentang apa dengan makna fan al mudawwan, walladzi yudawwinu innama huwal masail lal idrokat, karena yang di tadwin itu permasalahan-permasalahan bukan idrokatnya, walal malakat bukan juga tentang malakah tadi, kan kemampuannya. Wal ma'nal maksud izan min ulumil Quran huwa al mabahis wal masail al mutanawi'ah al mukhtasah bil Quran. Tuh. Makanya makna yang dimaksud dari sini itu jadi dari ulumul Quran ya, yaitu al-mabahis wal masail al-mutanawwi'ah al-mukhtassah bil Quran. Pembahasan-pembahasan dan permasalahan yang bercabang-cabang atau yang berbeda-beda terkhusus dengan Al-Quran saja. Gitu ya. Itu yang tadi yang kedua ini. Yang pertama ya. Huwa al-ma'na al-awwal dunasani wasalis. Ya, yang pertama al-masail al-mukhtalifah al-madbutah. Itu. Kalau di Muqarrar ini apa ya? Jadi harus naik turun ini lihatnya, soalnya lihat taklif juga. Tapi kalau coba kita lihat ya, ini kan yang pertama kultu nih. Kultu itu yang pertama di mana ya? Oh, Al-Qur'an ini nih. Al-Qur'an di sini. Kalimatul ulum jam'u ilmin. Oke, wal ilmu fil lughatil arab idraku haqiqati syai'. Ya, yaitu mengetahui kebenaran sesuatu. Fa yata'addal fi'lu bidzalika ila maf'ulin wahid. Nah, makanya di sini itu fi'il di sini itu ya fi'il dari ilmu. Maksud ilmu di sini itu hanya membutuhkan pada satu maf'ul. Contohnya la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kan maf'ulnya cuma satu itu. La ta'lamunahum, kalian tidak akan mengetahui mereka. Tentang apa? Nggak dijelaskan. Allahu ya'lamuhum, Allah juga mengetahui mengetahui mereka. Jadi maf'ulnya cuma satu. Wa tufidu aidan idrakul hukmi ala syai'. Nah, yang kedua itu ya, ilmu yang kedua perusahaan itu kan secara logo idraku haqiqati syai'. Kemudian yang kedua ini idrakul hukmi ala syai', yaitu mengetahui hukum terhadap sesuatu.
Tapi yang bedanya di sini fayata'adal fi'alu ila maf'ulain, membutuhkan kepada dua maf'ul. Contohnya apa? Wa in alimtumuhunna mu'minatin. Jika kalian mengetahui eh, perempuan-perempuan itu ya, mukminatin, mereka itu udah masuk Islam, tuh, udah beriman. Jadi ceritanya, cerita singkatnya itu dulu ya ketika hijrah orang-orang yang ketika hijrah atau apa lupa lagi. Pokoknya orang perempuan-perempuan itu masuk Islam dan meninggalkan suami-suami yang masih musyrik. Nah, disinilah kan ke depannya la tarji'u, jangan kalau kalian udah masuk Islam jangan kembali lagi ya kepada suami-suami kalian dan juga jangan membawa kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Kalian di sini membutuhkan kepada dua maf'ul. Kemudian yang pertama hunna dan yang kedua mu'minatin. Jika kalian mengetahui orang-orang perempuan tadi, mereka itu udah masuk Islam, udah beriman. Ghairu annallati yang bagi anna alamuhunna. Nah, tapi kita di sini ada yang harus diketahui nih. Apa? Anna kalimatal ma'rifah akhossu min kalimatil ilmi. Jadi ada kalimat ma'rifah ya, kemudian ada ilmu. Yang maksud dengan ma'rifah itu lebih khusus pembahasannya daripada ilmu. Berarti ilmu masih umum. Gitu. Hadisu apa? Haisu hiya idraku li syai'in bitafakkurin wa tadabburin li asarihi. Ini untuk ta'rif dari ma'rifah itu sendiri. Apa ma'rifah itu? Idraku li syai'in bitafakkurin wa tadabburin li asarihi. Yaitu mengetahui terhadap sesuatu dengan cara berpikir, kemudian dengan tadabur terhadap asarnya. Wa anal ilma apa ini? Yudoduhu al jahlu. Adapun ilmu itu lelawanannya ya, itu bodoh. Sedangkan wal ma'rifah yudoduha al ingkar. Ma'rifah itu lawannya adalah ingkar. Ila akhiri ma hunalika minal furuqil lati la taj'alul ilma wal ma'rifata min mutaradifin albattah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu tidak ada kesamaan. Jadi kalau ilmu itu masih umum, sedangkan ma'rifah itu lebih khusus ya pembahasannya. Dan bahwasannya ma'rifat itu mengetahui sesuatu dengan cara apa? Dengan cara idrok, dan apa? Dengan cara tapakur dan tadabbur itu terhadap asar dari perkara itu sendiri. Hadza huwal ma'nal am lil ilmi. Wa hunaka ma'nan khos. Nah, tapi dari ilmu juga itu ada makna khos katanya. Wa huwa apa? Masa ilun mahsusatun minal ma'arif mundabitatun bimawdu'iha wa ghayatuha, yaitu permasalahan-permasalahan yang secara khusus minal ma'arif an mundabitah bimawdu'iha, dari ma'arif ya, dari ma'rifah berarti ma'rifah juga dari pengetahuan yang lebih mendalam bimaudu'iha wagoyatnya dengan topik-topik permasalahan tadi dan tujuannya, tujuan-tujuan dari permasalahannya. Waqad ta'arafa an-nasu 'ala hadza ta'rif ba'da tadwinil ulum. Orang-orang memberikan ta'rif ini setelah adanya tadwin ilmu gitu kan. Udah tadwin waqti sosial kulli ta'ifatin minal ma'arif wa tandabituha jihatun wahid ya apa ini? Ya jah ya apa? Maudi'iha wa goyatiha bismin yakhussuha. Kalau kita lihat ya dari kalau ini lebih enak loh kalau kita baca tahlisan itu jadi enggak apa ya bolak-balik atas bawah. Misalkan ini yang tadi itu awalan at-ta'rifu al-ilmi bil lughah. Kalimatul ilmi fil lughatil arab masdar muradif lil fahmi wal ma'rifah. Jadi ilmu itu masdar muradif dari faham dan ma'rifah. Wa yufidu amrayn, dan bisa diambil manfaat, ambil faidah dari kedua ini, paham dan ma'rifah. Yang pertama idraku haqiqati syai',
Yang pertama, mengetahui kebenaran sesuatu faya ta'addal fi'lu an lima. Oke, bizalika ila maf'ulin wahid. Barusan ya yang udah dijelaskan juga la ta'lamunahu Allahu ya'lamun. Yang kedua, idrakul hukmi ala syai', mengetahui hukum terhadap sesuatu membutuhkan pada dua maf'ul. Contohnya apa in alimtum minna mu'minatin. Hal hunaka farqun bainal ilmi wal ma'rifah? Apakah ada perbedaan antara ilmu dan ma'rifah? Al ma'rifah itu akhassu minal ilmi. Sedangkan ma'rifah barusan dijelaskan juga lebih khusus daripada ilmu. Fal ilmu mujarradu idrakil haqiqah asy-syai'i wal hukmu alaih. Mujarradu idrakil haqiqati syai'i wal hukmi alaih. Hanya mengetahui kebenaran sesuatu dan menghukumnya. Wal ma'rifah idrakun li syai'i tafakkurin wa tadabburin li asarihi. Jadi lebih tersusun lah kalau baca tulisan. Lanjut juga hadza ma yata'allaqu bi lafzi alima lugotan wasilahan, dan ini ya tentang berhubungan dengan lafaz alim, ilmu secara bahasa dan istilah. Ala ikhtilafil istilahati fi baqiya an na'rifa ma yata'allaqu bi kalimati Qur'an. Nah, di sini kita akan membahas tentang Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kalau barusan kan secara ini apa ilmu secara mustalah mana ya? Secara istilah kalau kita lihat di sini udah dipisahkan ya, enak bacanya. Ta'riful ilmi fil istilah. Ikhtalafat fihi ibaratul ulama bi ikhtilafi i'tibarati fi an nahwi tali. Jadi para ulama ketika memberikan ta'rif dari ilmu itu sendiri ya berbeda-beda. Yang pertama menurut ulama mutakalim, sifatun tujibu li mahalliha tamyizan la yahtamilun naqid. Oh, berarti yang tadi di atas ya. Indal hukama, indal istilah ulama tadwin. Cuman dari kalau kita baca mukor itu harus naik turun loh. Naik turun. Nah, berarti ini ilmu menurut istilah menurut mutakalimin. Sedangkan ini ulama tadwin ya. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke Al-Quran secara bahasa dan isyarat. Al-Mukhtar fi lafdil Quran min haisul logo annahu masdar liqoro'a. Ya. Jadi katanya Al-Quran ini secara bahasa itu masdar dari lafaz qoro'a. Qoro'a ya qoro'u Quran. Quran ya. Qoro'a ya qoro'u Quran. Wa qiro'atan. Wa Qur'anan. Gitu. Kalau pakai wazan apa gufron ini fu'alan ya. Ala wazni al-gufron wa rujhan atau fu'alan. Wahwa ma'na wahwa bima'na al-qira'ah. Berarti Quran di sini itu ya pakai wajan fu'alan dari masdar qoro'a yang berarti apa? Qiraah. Kalau pakai wajan fi'il mutlak berarti Quran ya, Quran. Makanya kita ada istilah jenis ada Quran yang dibaca ya dari bahasa Arab, Quran. Jadi Quran. Wa hamzatuhu asliyah wa nunuhu zaidah dari sini. Hamzah dari ini itu benar-benar asli ya. Sedangkan nunnya itu adalah tambahan. Fa idza huzifat hamzatuhu kama fi qiraati Ibni Katsir fa inna ma dzalika min babi takhfif. Kalau memang si hamzahnya ini dihapus, katanya dibuang, sebagaimana dalam qiraah bacaan Ibnu Katsir, maka itu min babi takhfif. Jadi di takhfif di apa ya? Disamarkan. Wa hadzal wajhu minat takhfifi ma'lufatun fil lughah. Dah maklum lah. Summa nukila fi urfi syari min hadzal ma'ana wa ju'ila ilman ala makru'in muayyan. Terus menurut ta'rif secara syara terhadap makna ini wa ju'ila alam ilman. Alaman ini. Alaman ilman. Alam makru'in muayyan terhadap sesuatu yang dibaca secara tertentu wa huwa al-kitabul karim.
Berarti tulisan Al-Quran ini berarti secara terkhusus yaitu secara apa ya, sesuatu yang biasa dibaca tapi udah maklum tuh makru dan makru muayyan, satu yang dibaca tapi sudah ditentukan yaitu Al-Quran Karim. Tasmiyatul lil maf'ulil masdar wa hadzal qaul wa al-jadir bil qabul. Jadi Al-Quran ini bimakna maf'ul, bimakna makru, berarti sesuatu yang dibaca. Wa hadzal qaul huwa jadirun bil qaul ini pantas katanya di wihi minat takalluf Perijan wa jiryanihi ala uslubin ma'rufin fil lughah bahwa itlaqul masdari muradan bihi ismul maf'ul. Kawan-kawan, nanti kalau memang saya minta izin dulu ya kepada panitia. Kalau memang dibolehin untuk menyebar apa talhisan ini, saya sebar nanti ke antum semua ya. Ini lumayan juga gitu, lumayan enak lah dibacanya. Kalau ke ini tuh udah ini agak belepotan nanti antum bacanya. Jadi saya minta izin dulu ke panitia. Kalau dibolehin mungkin nanti saya kirim. Kalau nggak boleh ya gimana lagi gitu kan. Tarif Al-Quran. Jadi lebih enak bacanya. Masdaru muradifin lil qiraah. Thumma nukila min hajal ma'ana al-masdari. Ila ismail kanu min mu'ajiz al-manazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran ini itu dijadikan sebagai isim terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirlah ya ini membahas tentang ini. Oke. Itlaqul min babi itlaqil masdari muradan bi ismil maf'ul. Oke, seperti kayak barusan Al-Qur'anu itu kan masdar ya dari wazan fu'alan gufron. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah muradan bismil maf'ul yaitu makru yang dibaca. Wa qad waroda bihadzal ma'na qaluhu la tuharik bihi lisanaka wa ta'jala bihi. Nanti tapat tabi'a Qur'anah. Nah, di sini itu Qur'anah itu maksudnya qiraatah. Wakila dikatakan juga waspun minal qur'i, sebuah sifat dari qira'a di mana al-jam, mana mengumpulkan, sifat dari qira'a. Wa minhu qara'atul ma'a fil haud, aku mengumpulkan air di haud. Jama'atuhu fasumiyal kitabul karim, maka di sini ya Alkitab Al-Karim ini ya dengan nama dari Al-Qur'u bizalik kalimah fihi min jam'il ayati was suwari wal qasasi wal ahkam. Karena kenapa? Kan? Karena Al-Qur'an kalau diambil sifat dari Qur'an di sini menunjukkan bermakna jamak, maka maksudnya Al-Qur'an Al-Karim ini ya mengumpulkan terhadap ayat-ayat dan surat-surat, begitu juga kisah-kisah dan hukum-hukum. Au dijamaihi samaratil kutubis samawiyat sabiqah, atau juga dalam Al-Qur'an ini ya dalam Alkitabul Karim ini terkumpul terhadap faidah-faidah terhadap kitab-kitab samawi yang dulu diturunkan kepada para nabi katanya. Wa yuraddu ala hadzal qaul bi anna hadhihi sighah ghairu ma'lufah fil mushtaqat. Tapi untuk yang pendapat kedua ini itu kayak katanya kurang cocok karena dari segi istiqoknya itu pengambilannya itu kurang pas.
Watakunu sima'in yatan au nadirotan. Kalau memang diambil dari koro'a di sini, koro'a pakai hamzah, ini, maka ini hanya masdar sima'in saja gitu, tanpa ada mustaq. Wala yaja'u li misli hadza illa 'inda darurah. Tidak boleh dikatakan seperti ini karena hanya ketika darurat saja. Wakila ketiga juga il apa alamun murtajalun khosun bi kitabillah. Ayat maudu'u min awalil amri alaman alal kalamil mu'ajiz al munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam laisa mahmuzan kama fi qiraat Ibnu Katsir. Ya, yang kedua emang alam murtajal gitu, khusus untuk kitabullah. Dan memang ini juga hamzah dari qira'a di sini, Quran di sini itu laisa mahmuzan, bukan mahmuz katanya ya. Sama fikrat Ibnu Katsir, Quran. Oke, karena Ibnu Katsir itu suka ditakhfif. Takhfif itu di apa ya? Kalau dibaca hamzahnya jadi Quran jadi berat. Makanya ditakhfif jadi Quran. Bihadfil hamzah li takhfif wala mujarradan min al summa ikhtalafu fi istiqaqihi. Pokoknya ini hanya tambahan-tambahan saja ya. Yang penting tadi ini, yang pertama ini. Masdarun muradifun lil kiroah. Kalau ada kila, 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 itu pendapat lemah lah. Ya, nanti kalau kawan-kawan menemukan yang kila, 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 itu pendapat lemah. Yang paling atas ini biasanya yang di apa ya, yang dipegang, gitu. Jadi pegangan. Ini cuman ini doang tambahan. Ar-rajih minal aqwal as-sabiqu ar-ra'yul awal, kan? Al-qailu bi annal Qur'ana masdarun muradifun lil Qur'ah. Bahwasannya Al-Qur'an itu masdar muradif yang menyerupai terhadap lil qira'ah. Li khuluwihi minat takalluf wa jiryanihi ala uslubin ma'lufin fil lughah. Karena udah emang terbiasa uslubnya juga dari bahasa bahwa itlaqul masdar muradan bihi ismul maf'ul, yaitu mengitlaqkan masdar tapi yang dimaksudnya itu isim maf'ul. Quran dalam pakai wazan apa fu'alan ya, tapi maksudnya itu al makru yang dibaca wa yashhadu bi sihhatihi wa rududihi wa apa ini wa raudihi masdarun bi ma'na al qiraah fil Qur'anil Karim wa ala ra'yil mukhtar falabtul Qur'an mahmuzun wa takunu hamzatuhu hina izin asliyah. Itu hamzah ini emang asli ya. Kalau tadi kata Ibnu Katsir ini bukan asli ya, makanya ditakhfif. Tapi pendapat itu emang nggak nggak kuat. Wa nanuhu zaidah wa idza hudifa hamzatu kama fi qiraat Ibnu Katsir fa inna mazalika li takhfif wa idza dakhalat su'al ba'da tasmiyah fa inna mazalika lil malahil as la li ta'rif. Oke. Ayat dakhalat al lil isyarati ila anna lafdzul Qur'an asluhu masdarun. Hanya alif lamnya di sini masih diperdebatkan ya. Apakah alif lamnya itu lil asul atau li ta'rif gitu. Ta'rif itu kan sesuatu yang sudah diketahui. Bisa juga adanya alif lam di sini itu maksudnya itu asalnya Quran itu adalah dari masdar katanya. Kama naqul al-fadlu wal abbas. Fa'al fihi ma laisat li ta'rif li annahuma alaman siwa sawaun dakhulat al amlam tadkhul. Ini kan nama orang Al-Fadl dan Abbas. Kalau dipakai alif lam itu bukan alif lam di ta'rif karena udah ma'ruf. Wa kadzalika lafdzul Al-Qur'an bahwa alamun qabla dukhul al wa ba'dahu. Begitu juga katanya Al-Qur'an di sini alam buah nama qabla dukhuli al. Quran doang juga kalau nggak pakai alif lam udah emang ma'ruf. Nggak usah pakai alif lam juga. Quran, ambilkan Quran. Agama rupa sih yang di bawah itu Quran, bukan sesuatu yang dibaca. Ya, mungkin kawan-kawan udah sampai jam 8 ya. Jadi saya konfirmasi dulu ke panitia. Kalau memang tulisan ini boleh di-share, ke saya kirim.
Dan saya pun belum masuk grup gitu. Nanti mungkin bisa dikirim ke Ustadz Nazir ya. Jadi kita akan menjelaskan tentang ta'rif Al-Quran secara istilah. Ada Asmaul Quran di sini, nama-nama Al-Quran. Oke, mungkin hanya itu saja untuk kawan-kawan untuk malam hari ini ya. Mohon maaf dari segi pembacaannya kurang enak, kemudian dari penyampaiannya juga kurang baik ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Mungkin untuk sampai sini saja. Oh iya, tuh kawan-kawan besok malam itu habis jam 7-an itu ada acara gak? Kira-kira kosong gak? Kosong ya. Kosong sih. Kosong. Takutnya besok itu saya ada haga, ada kebutuhan ya habis duhur itu. Jadi gak bisa ngisi tarikh sunnah gitu. Kalau memang malam insya Allah saya bisa habis maghrib sekitar setengah 7 atau jam 7 insya Allah. Ya, itu kawan-kawan. Jadi waktu yang habis duhur itu, yang jam 1 dipindah ke habis maghrib. Tuh, siap kawan-kawan? Siap, siap. Siap-siap. Ya, Em, Ustaz. sini saja ya. Maaf. Ayo Ya.